Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Haifani Srinaya. Yang kedua, Ramanda Sasmita Rahayu. Yang ketiga, Naufal Farizil Jumaah. Yang keempat, Nur Atira Anugrah Pratama. Yang kelima, Maulidia Azkalufia. Di sini, kami akan menjelaskan pemetaan dan penyelesaian konflik dalam film Ayat-Ayat Cinta 2. Film ini diperankan oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama, Fahri. Fahri merupakan dosen di salah satu universitas di Eropa. Ia adalah orang yang bijak, santun, dan suka menolong. Yang kedua, Hulia. Hulia merupakan sepupu Fahri. Ia adalah wanita yang baik hati dan tidak sombong. Yang ketiga, Hulusi. Hulusi merupakan asisten Fahri yang dulunya merupakan seorang preman jalanan. Yang keempat, Misbah. Misbah merupakan sahabat dekat Fahri yang selalu mendukung Fahri dalam keadaan apapun. Yang kelima, Nenek Katrina. Nenek Katrina merupakan tetangga Fahri yang merupakan seorang Nasrani. Baruj. Baruj adalah anak tiri Nenek Katrina yang dulunya merupakan tentara Israel. Dan yang terakhir, Brenda. Brenda adalah tetangga Fahri yang merupakan seorang pengacara. Dinamika konflik. Dinamika konflik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap prakonflik. Tahap prakonflik ini terjadi di saat hubungan Nenek Katrina dengan Fahri yang semakin harmonis, sehingga Fahri sering mengantar Nenek Katrina untuk beribadah ke gereja. Yang kedua, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi dimulai di saat Nenek Katrina diusir dari rumahnya sendiri oleh anak tirinya Baruj. Yang ketiga, tahap krisis. Pada tahap krisis ini, konflik mulai memuncak. Hal ini terjadi ketika Fahri, Hulusi, Misbah, dan Brenda terlibat perkelahian di sebuah kafe dengan Baruj. Perkelahian ini berujung Baruj menantang Fahri untuk mengikuti debat ilmiah yang diadakan oleh salah satu kampus. Yang terakhir, yang keempat, tahap pasca konflik. Pada saat Fahri selesai menyampaikan argumen dalam debatnya, ia ditentang oleh pihak lawan. Namun, hal ini dapat diatasi ketika Nenek Katrina memberikan pengakuan bahwa Fahri adalah orang baik dan Islam bukanlah agama teroris. Dari pengakuan Nenek Katrina ini, orang-orang mulai sadar dan konflik mulai mereda. Selanjutnya, pandangan antar aktor. Fahri menyikapi konflik ini dengan santai. Fahri menganggap semua orang di dunia ini sama dan antar umat manusia harus saling tolong-menolong dan menghargai. Adapun Baruj menyikapi konflik ini dengan emosi dan kekerasan. Baruj menganggap bahwa semua orang Islam adalah teroris. Hubungan antar aktor. Hubungan antar aktor dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Dapat dilihat hubungan Fahri dengan Huluya, Hulusi, Misbah, Brenda, dan Nenek Katrina digambarkan dengan garis hijau, yang artinya hubungan mereka baik-baik saja dan saling menguntungkan. Selanjutnya, hubungan Fahri dengan Baruj yang digambarkan garis merah, artinya hubungan mereka retak atau tidak baik. Begitu pula dengan Hulusi, Misbah, Brenda, dan Nenek Katrina yang memiliki hubungan tidak baik dengan Baruj. Isu-isu konflik. Konflik ini disebabkan oleh ketidaksukaan Baruj kepada Fahri yang beragama Islam. Baruj menganggap orang Islam adalah teroris. Selain itu, Baruj tidak suka melihat sikap Fahri saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah, Baruj sering memfitnah Fahri. Tujuan analisis konflik. 1. Agar kita selalu menghargai dan menolong antar sesama manusia. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik. Metode penyelesaiannya adalah transformasi konflik, di mana transformasi konflik ini adalah penyelesaian konflik dengan cara
mengatasi akar penyebab konflik. Fahri memberikan pencerahan kepada Baruch dan kelompoknya untuk saling mencintai antar manusia siapapun itu, dan memberikan penjelasan bagaimana Islam yang sebenarnya.